datang ke sini ini sebenarnya juga untuk mengikuti pengajian. Tapi yang pertama, yang paling penting, Kiai Imaduddin itu tidak berceramah. Yang dan orang-orangnya. Iya, dan misalnya Gus Abbas dan lain sebagainya. Yang ditakutkan kita ini juga menjaga kerukunan antar beragama, dalam artian yang terpenting jangan sampai ada ceramah provokator menghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, kita awali jumpa ini dengan wajah yang berseri. Kita bersikap santun, sopan atas reaksi sekelompok muhibbin yang mencoba menghalang-halangi dakwah Ki Haji Imaduddin Osman Al-Bantani dan Gus Sayyid Abbas Buntet. Terang-terangan mereka menyerbu Kapolres, meminta untuk menggagalkan acara yang isinya adalah meluruskan sejarah. Kita senyumin karena mereka ternyata adalah orang-orang yang bodoh. Dan orang bodoh tidak perlu dilayani, apalagi dilawan dengan kekerasan. Melayani orang bodoh sama dengan orang bodoh. Bukankah Allah sudah menyatakan fa'arid anil jahilin, palingkan wajahmu dari orang-orang bodoh, muhibbin yang membabi buta, yang tidak punya akal dan tidak punya logika. Kita senyumin saja. Dan selanjutnya kita akan terus berjuang. Soal nasab sudah kelar. Jadi nasab itu Mbak Alawi sudah kelar, tidak ada urusan. Tinggal mereka tunjukkan bukti, dan pada saatnya nanti kalau situasi pemerintahan sudah kondusif, sudah anteng, sudah pergantian presiden, tunggu waktunya. Jadi Mbak Alawi akan menjadi sampah, tinggal menunggu waktu. Sekarang tugas kita adalah meluruskan sejarah, meluruskan kesesatan, menghancurkan doktrin-doktrin yang selama ini ditebarkan oleh para habib. Itu tugas kita. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan mundur, jangan menyerah. Polisi-polisi, tentara-tentara mestinya tidak menjadi anteknya para habib, tidak menjadi jongosnya para habib. Di mana mereka? Ketika ulama-ulama dihina, dicaci-caci, mereka diam saja. Tetapi sebaliknya, kalau dari kalangan para habib melaporkan ada pribumi yang dianggap menghalangi, bukan menghalangi dakwah, tapi mengkritik. Ada pribumi mengkritik, meluruskan, membetulkan apa yang dilakukan oleh para habib, dan itu dilaporkan ke polisi. Secepat itu polisi melakukan tindakan. Tapi kita tidak pernah mendapatkan tanggapan serius. Buktinya apa? Tidak perlu dijelaskan, dan silakan para polisi, para penegak hukum melihat sudah bertebaran di mana-mana itu kelakuan pembelaan yang tidak sewajarnya. Maka saya sangat mendukung ceramah yang disampaikan oleh Gus Abbas
kiranya para polisi, orang-orang yang memakai baju seragam, mendapat gaji dari rakyat, tetapi tidak mengayomi rakyat, bahkan ceramah, pencerahan oleh kiai-kiai Nahdlatul Ulama yang ingin meluruskan kelakuan para habib, yang menjajah mental spiritual rakyat Indonesia, malah dibantu dan akan dibubarkan. Maka siapapun yang akan menghalang-halangi, kita akan lawan. Kita sama, darah kita sama, makanan kita juga sama. Mereka makan nasi, kita juga makan nasi. Mereka makan gula, kita juga makan gula. Kecuali kalau mereka itu makan beling atau makan batu, baru kita berpikir ulang. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Gus Sayyid Abbas. Semoga para mukibin itu sadar. Dan kita pribumi, sekali lagi, kita pribumi harus membela NKRI, harus meluruskan sejarah, harus membuang dan membumi hanguskan doktrin-doktrin yang selama ini ditebarkan oleh para habib, dan itu membuat kita menjadi bangsa yang minder, bangsa yang bodoh, bangsa yang miskin. Itu karena ulah para habib. Barusan saya dapat kabar dari seseorang bahwasannya di acara ini tidak boleh membahas nasab, dan itu yang melarang adalah Kapolresnya Panjenengan. Saya sangat menyayangkan dengan adanya mentalitas Kapolres semacam itu yang sangat penakut, tidak berani membela negaranya. Seharusnya Panjenengan yang punya seragam yang sudah dibentuk oleh pemerintah untuk membela negara, seharusnya Panjenengan ini yang garda terdepan untuk melindungi rakyat Indonesia, untuk membela negaranya. Maka saya sangat menyayangkan dan mohon maaf, tolong sampaikan salam saya kepada Pak Kapolres. Saya hormati larangan Anda, tapi mohon maaf, rakyat sudah menuntut saya untuk melakukan itu semua. Jadi kemudian mohon maaf, bukan berarti saya menyindir atau supaya saya benci, bukan. Tapi yang namanya Polri dan militer ini adalah dibentuk untuk melindungi bangsa dan negara. Kenapa Anda terlalu kecut menghadapi Ba'alwi? Saya mau jawab alasan Anda apa? Kenapa Anda yang disebut Polri, yang disebut militer bersagam loreng, ternyata Anda kecut menghadapi Ba'alwi? Alasan Anda apa? Copot loreng Anda, copot seragam Anda kalau Anda memang sudah tidak bisa membentengi negara. Ini negara sangat berbahaya, saudara. Adanya Ba'alwi mencaci maki kiai, Anda diam, wahai Polri. Sampai kemarin itu Gus Yusuf digoblok-goblok, nggak ada tindakan dari Polri, tidak ada yang melarang itu. Tapi kita yang mau mencerahkan bangsanya, memberikan petunjuk kepada bangsanya supaya bangsa ini merdeka dari perbudakan, supaya bangsa ini matanya melek karena ada sistematis penyergapan bangsa ini tanpa terasa, karena kita sudah disuntik mati suri oleh klan tertentu yang berasal dari luar Indonesia. Tapi Anda melarangnya, alasan Anda apa? Anda ini jadi jenderal pengecut amat. Mosok kalah marang santri sampai ini. Gini apa mboten? Gini apa mboten? Sekarang saya tanya kepada sampean saya. Apakah saya akan menuruti apa yang dilarang oleh orang-orang yang kecut pengecut membela bangsanya, atau kita teruskan bicara membela bangsa?
Kita tidak untuk perang, kita tidak untuk membenci, tetapi ini bangsa sudah diinjak-injak, ini negara sudah diinjak-injak, dan ini bukan hoax, ini bukan fitnah. Kalau mereka mengatakan menfitnah, itu adalah kelicikan mereka. Ini bukan mengadu domba, tapi dalam rangka menyelamatkan bangsa dan rakyatnya. Kalau mereka mengatakan mengadu domba, itu diantara kelicikan mereka menghadapi pribumi. Enggak boleh seperti itu, saudara. Ini subhanallah, bangsa ini sudah dibiarkan terlalu lama. Saya kadang-kadang ada dongkol juga, ada beberapa oknum-oknum Polri dan TNI yang rela menjadi budak dan jongosnya Ba'alwi. Bagaimana Anda bisa membela negara kalau Anda mentalitasnya seperti itu? Betul lah betul? Betul lah betul? Makanya tolong jangan larang rakyat membela negaranya, jangan larang-larang rakyat untuk membicarakan sejarahnya, jangan larang-larang para ulama, para kiai untuk mencerahkan, menyelamatkan rakyat dan bangsanya. Tolong jangan dilarang, karena ini kewajiban daripada para ulama. Betul lah betul? Saudara-saudara sekalian, subhanallah, saya itu saudara-saudara sekalian, mohon maaf kalau saya dengan Ki Imaduddin Al-Bantani bicara masalah nasabnya Ba'alwi ini, mohon maaf, jangan di framing bahwa saya dengan Kiai Imad itu benci kepada Ba'alwi. Saya tidak punya benci kepada Ba'alwi, saya tidak punya musuh kepada Ba'alwi, tidak, karena saya adalah mentalitas Nahdlatul Ulama, tidak pernah diajari benci sama ulama. Jangan suka dibalik-balik Anda, dan Anda jadi kepolisian dan dari TNI, jangan pengecut Anda. Membela bangsa itu harus tegas, harus tegas, jangan pelem-pelem melencang-melencang seperti itu. Ini bangsa perlu pencerahan, ini rakyat perlu penyelamatan, ini sejarah lagi perlu dibuka, ini rakyat jangan dibodohi terus. Anda rela bangsa ini bodoh akan sejarahnya, bangsa ini didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Mereka dibiarkan mendoktrin, mereka dibiarkan menaburi racun di setiap pojok rakyat Indonesia. Tetapi ketika ada ulama kiai yang mencerahkan, menyelamatkan rakyat, Anda larang. Mentalitas apa Anda itu? Turun Anda dari Polri. Jangan sangka Anda itu punya seragam, kemudian kita juga tidak berani menghadapi Anda. Anda dengan kita punya beda pangkat aja. Yang namanya badan sama kita, darah juga sama mengalir merah. Kalau Anda merasa jenderal, kalau Anda merasa jadi Kapolri, tapi Anda takut untuk membela negara, turun Anda dari Polri-nya, turun dari TNI-nya. Mungkin amatan. Mohon maaf saudara, ini masalah bangsa bukan hoax. Ini masalah sudah bahaya. Ada penyerbakan sistematis yang dilakukan oleh klan Ba'alwi untuk menguasai Indonesia. Ini bukan hoax, datanya real ada. Dan rakyat harus tahu, dan rakyat harus bergerak, dan rakyat harus membela bangsanya, dan rakyat harus melek semua, rakyat harus bangun semua, karena ini adalah bangsa-bangsa kita, negara-negara kita, sejarah leluhur kita yang dibangun dengan darah, yang dibangun dengan nyawa, tidak mungkin dipecundangi oleh orang-orang yang tidak benar. Betul lah betul? Betul lah betul? Masya Allah, para syekh, para sedulur, lihat saudara-saudara sekalian, akidah daripada rakyat Indonesia itu sudah didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditanamkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditanamkan oleh ulama-ulama NU, yang ditanamkan oleh Wali Songo sejak dulu, sejak abad ke-13 sampai abad ke-19, ditanamkan dengan bersusah payah, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah, mengorbankan segalanya, dihancurkan oleh klan Ba'alwi dengan racun-racunnya tidak benar. Akidahnya banyak yang hancur. Anda sebagai kiai jangan diam. Kadang-kadang ono kok kiai ning Jawa Timur sing ambivalen ngadepi Ba'alwi be ora wani. Iso ora usah dadi kiai meneh wae. Pantesan ning bojo be ora wani lawan Ba'alwi ora wani. Biasanya kayak model kayak kue biasanya yang kotor ngoten bojone mung siji ati wedian.
Gak waneh. Iku para brosur. Akidah ini hancur, Kiai. Bagaimana mungkin tidak hancur? Kalian buka kitabnya secara nyata. Saya dengan keiman dan para ulama, para kiai yang sadar akan itu semua, dibuka manuskripnya, dibuka datanya dan kitab-kitabnya, dan Anda sekarang sudah tahu semua diterapkan di Indonesia menghancurkan akidah. Bagaimana saudara-saudara sekalian? Ada seorang doktrin oknum Habib. Saya bicara oknum Habib, artinya bukan Habib semuanya. Jadi ente Habib yang benar, gak usah tersinggung. Kalau ente ikut tersinggung berarti ente sama-sama gak benar. Kinomodan, saudara-saudara sekalian, di framing apa? Katanya ada seorang Habib bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur orang masuk surga. Bahwasanya Allah kalau seandainya mau memasukkan surga kepada seseorang, izin dulu sama Habib ini. Berarti artinya otoritas Habib ini lebih besar daripada Allah. Berarti pemilik surga ini Habib bukan Allah. Berarti makom kedudukan derajat Allah di bawah Habib. Ini adalah pengrusakan akidah yang segera harus diberesi. Dan ini dari Kanba Alwi. Ini dari Ba'alwi nih. Saya harus mengatakan dari Ba'alwi. Kenapa? Uang nyatanya dari Ba'alwi. Kalau seumpama saya bilang itu bukan dari Ba'alwi, nyatanya dari Ba'alwi, bohong saya namanya. Dan rakyat harus tahu, dan kalian harus melek. Betul? Poros cerek, poros setulus temawan. Rusak ini akidahnya, rusak saudara. Masya Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur malaikat. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di dalam kitab Sahihul Bukhari meriwayatkan Kanjeng Nabi pada waktu di akhirat nanti, Kanjeng Nabi mengatakan nanti di akhirat itu malaikat Malik berkata sama saya, ya Rasulullah, itu ada umatmu satu orang ada di neraka. Rasulullah menangis kaget. Kata Rasulullah mengatakan, ya Malik, tolong keluarkan umat saya dari neraka. Tolong keluarkan umat saya dari neraka. Rasulullah sampai menangis. Ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan, mohon maaf masih belum bisa dilakukan. Karena kami adalah bangsa-bangsa yang diciptakan oleh Allah, yaf'aluna ma yu'marun, melakukan sesuatu apabila diperintahkan oleh Allah, kecuali kalau Allah yang memerintahkan maka akan aku lakukan. Tapi kalau hanya engkau yang memerintahkan, mohon maaf ya Rasulullah, belum bisa aku laksanakan. Rasulullah afdalul anbiya'i wal mursalin, Rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin wa afdalul makhluqat alal itlaq, makhluk yang paling mulia kedudukan derajat di depan Allah. Itu malaikat Malik diperintah oleh Rasulullah. Rasulullah memerintah malaikat Maliknya jawabnya, mohon maaf ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan masih belum bisa dilakukan. Rasulullah saja tidak bisa ngatur malaikat, ini keadaannya ada oknum Habib bisa ngatur malaikat. Berarti artinya ada kedua seseorang yang kedudukannya di atas Rasulullah, yaitu para Habib. Ini sesat saudara sesat. Muhammad nama badan gak apa-apa Muhammad, ngaku nang kene gurung dipai maemnya Muhammad kok. Ki biasanya Gus Jami iki nek aku teko biasanya dikei maem, bar niki gak ana maem ngono. Kok aku jabur terus kayak kowe itu ini gak eman gak sayang marang kiyaine ki wong Jawa Timur ya. Ini sesat, dan saya harus katakan, wahai orang NU, wahai rakyat Indonesia seluruh Sabang sampai Merauke, ini adalah penyesatan akidah semua benar. Nek aku orang ngomong salah, Gusti Allah bentuning aku.